Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trian Sari Muharami, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kota Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 5, kelas D. Hari ini saya akan memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen pengampu Pak Jeffrey Tarantang, SSY, SHMH, CMA, dengan pembahasan artikel yang berjudul Telaah Fraud, Perspektif Hukum Perbankan. Jadi dari apa yang akan kita pahami, fraud itu sebenarnya apa sih? Kecurangan adalah salah satu hal yang dapat dilakukan oleh seseorang baik berupa tingkat kecurangan yang ringan hingga paling berat sekalipun. Fraud merupakan salah satu tindak penipuan dan kecurangan yang dilakukan oleh kalangan tertentu dalam memperoleh keuntungan pribadi dan tentu saja memiliki tingkat kerugian yang cukup besar. Untuk kali ini, yang akan saya bahas adalah mengenai gagasan teori dan karakteristik pelaku tindakan fraud, yakni penipuan, kemudian bagaimana penyelesaian hukum yang harus ditegakkan demi menghadapi permasalahan peradilan yang tepat bagi pelaku, dan cara serta strategi untuk menanggulangi fraud yang terjadi di dalam perbankan. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana yakni KUHP menjelaskan berbagai pasal yang terkait dalam pengertian fraud, diantaranya seperti dalam pasal 362 tentang pencurian, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, pasal 378 tentang perbuatan curang, dan pasal 396 tentang merugikan pemberi piutang dalam keadaan tailib dan lain sebagainya. Begitu banyak tindak kejahatan yang terjadi di dunia ini setiap harinya, dan terjadinya tindakan fraud merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di dunia perbankan. Peraturan dan hukum-hukum yang ada di dalam perbankan menjadi acuan dalam menjalankan aturan yang ada. Tetapi bukan berarti terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai maupun konsumen sebagai nasabah hingga bank yang bersangkutan tidak lepas dari suatu masalah. Teori dan hukum fraud. Kecurangan merupakan salah satu tindak kejahatan dan bisa dilakukan oleh setiap kalangan manusia, mulai dari kecurangan ringan yang merugikan segelintir orang saja, maupun kecurangan yang berat yang dapat merugikan banyak kalangan hingga berujung kerugian dan hukum yang berat pula. Istilah yang dipakai dalam kecurangan yaitu fraud sebenarnya masih cukup asing di kalangan masyarakat awam di Indonesia. Sebab istilah ini mulai dikenal di belahan dunia dengan berbagai latar belakang dan isu tertentu yang berkaitan dengan perilaku kecurangan yang membuat kerugian bagi lembaga, perusahaan maupun organisasi yang mengalami masalah tersebut. Sesuai dengan surat edaran BI nomor 13/28/DPNP dan juga berdasarkan peraturan OJK mengenai penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, fraud adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menyimpang. Kesengajaan dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung didasari oleh korban bersangkutan untuk menjalankan penipuan, pembohongan, dan melakukan pemanipulasian kepada korban tertentu yang akan dirugikan seperti pihak nasabah, bank maupun orang atau masyarakat tertentu dengan tujuan agar menguntungkan bagi pelaku. Selain itu, fraud memiliki ruang lingkup makna yang cukup beragam seperti perilaku culas, pembohongan, tindak kejahatan, penipuan barang, memalsukan barang, memanipulasi bukti, pemalsuan data, pemalsuan informasi, serta memanipulasi fakta. Sesuai dengan penjelasan Anugerah 2014, fraud yang ada di dalam suatu lembaga terjadi dalam beberapa kategori, mulai dari dipegang oleh pelaku yang paham akan konsep manajemen maupun sampai atasan yang mengontrol diri sebagai pemegang yang memiliki lembaga tersebut. Kemudian sesuai dengan penjelasan dari Hoy dan Robin 2010, permasalahan yang ada pada fraud sudah menjadi salah satu musuh utama bagi setiap jajaran lembaga dan perusahaan swasta maupun negeri, karena berperan menjadi salah satu problematika yang sifatnya menyebar hingga terjadi di ranah publik dan bukan hal yang jarang terjadi di Indonesia. Adapun peran yang dipegang dalam menjalankan suatu pemeriksaan dan jaminan keuangan yang dilaporkan maupun demi menyesuaikan keefektifan suatu lembaga merupakan tugas yang penting bagi pemegang auditor internal untuk mengatasi hal-hal yang berpotensi pada fraud atau kecurangan. Kemudian adalah karakteristik pelaku tindakan fraud.
Menurut penjelasan dari Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2013, menjelaskan terkait beberapa keadaan yang memiliki karakteristik berupa trik atau metode tertentu di dalam pelaksanaan fraud, yang dimana penipuan tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan yang direncanakan secara matang dan benar-benar terstruktur oleh pelaku individu dengan latar belakang tertentu, menuliskan bahwa terdapat nuansa yang bersifat tricky pada praktik fraud. Berbagai trik pengelabuan aturan digunakan untuk mencari celah dengan tujuan tertentu untuk kepentingan individu. Berdasarkan dari pernyataan, standar audit memberikan dua macam perbedaan pada kesalahan penyajian, yakni terjadinya error atau kekeliruan yang tidak disengaja atau kecurangan atau bisa disebut sebagai fraud. Dari dua macam tersebut bisa memiliki karakteristik secara kebenaran maupun bukan. Jika terjadinya error karena ketidaksengajaan dalam mengelompokkan dan menyusun laporan yang ada dalam keuangan, kelalaian penyusunan kalkulasi yang terjadi karena tidak disengaja, sedangkan fraud adalah tindakan yang terjadi secara sengaja dan direncanakan secara diam-diam oleh beberapa pihak yang melakukannya. Memahami karakter dan latar belakang pelaku fraud ini cukup susah karena sikap yang dimiliki oleh mereka terlihat seperti tidak memiliki masalah apa-apa dan terlihat cukup normal. Karena itulah siapa saja dapat dengan mudah terjerumus untuk menjadi pelaku fraud karena tidak mudah untuk menyelidiki tindakan ini secara langsung, sebab tidak mudah membaca pikiran setiap orang yang memiliki karakteristik dan sifat yang saling berbeda-beda. Dan hal inilah yang termasuk dalam lingkungan rekan kerja, atasan, pelanggan, penyalur kerjasama atau klien, apa saja yang sebenarnya melakukan kecurangan maupun penipuan lainnya. Sedikitnya ada 4 macam yang termasuk ke dalam perilaku yang bersumber dari tekanan hingga menyebabkan seorang melakukan suatu kecurangan. Di antaranya yakni pertama, ada masalah tekanan keuangan, financial pressure. Problem atau masalah keuangan merupakan salah satu momok yang menakutkan bagi kalangan orang dewasa yang sudah memiliki tanggung jawab besar dalam mencapai kemandirian. Oleh sebab itulah, segelintir orang akan berusaha dalam mencapai kebutuhan yang diinginkan, bahkan sekalipun dengan cara yang curang. Kemudian adalah kebiasaan yang buruk, yakni vice. Umumnya kebiasaan yang sering dilakukan baik atau jeleknya cenderung akan susah untuk dikontrol. Dari kebiasaan buruk itulah fraud bersumber. Fraud membuktikan bahwa segala yang sifatnya hanya karena demi memperoleh keuntungan dan harta yang lebih besar dengan menyampingkan tindakan moral disebabkan oleh karena tidak dapat mengontrol nafsu sebab sudah terlanjur atau mengalami kecanduan berlebihan. Selanjutnya adalah tekanan dalam pekerjaan, work-related pressure. Hubungan kerja yang tidak berjalan secara semestinya membuat seseorang atau sekelompok orang untuk berprasangka buruk dan dijauhi banyak orang. Kurang efektifnya komunikasi yang terjalin di dalam perusahaan membuat peluang hadirnya fraud karena pelaku yang sebenarnya karyawan tersebut mengalami hal yang buruk di lingkungannya. Akibat perlakuan yang dirasa tidak baik antar sesama pekerja atau karyawan, serta kurangnya dorongan, dan itulah yang menjadi alasan baginya. Yang terakhir adalah tekanan lainnya, other pressure. Perasaan terkekang pasti dialami siapa saja dengan berbagai masalah atau alasan yang ada di baliknya. Dalam hal terjadinya kecurangan atau fraud ini, pelaku memiliki berbagai latar belakang yang sebenarnya dialami dan dapat dirasakan oleh banyak orang sehari-hari, seperti tekanan karena istri atau dari orang yang dianggap sebagai kekasih, atau pasangan yang memberikan ancaman untuk memutuskan hubungan tersebut karena keinginan yang diinginkannya tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya adalah risiko kerugian fraud dalam hukum perbankan. Risiko kegagalan yang merugikan rantai pekerjaan yang dijalankan bersumber dari masalah kecil yang merambat menjadi problematika akibat kesalahan manusia itu sendiri dalam menjalani aturan hidup yang lebih baik lagi. Bersumber dari masalah tersebut, risiko fraud akan mudah terjadi terutama pada kerugian pendapatan hingga kekacauan internal yang ada pada perusahaan. Sedikitnya permasalahan yang dialami oleh sistem perkembangan yang berlangsung dalam bank sudah dianggap
sebagai bentuk kehati-hatian lebih, terutama dalam permasalahan fraud atau kecurangan bagi pengelola yang sudah berpengalaman untuk memahami resiko yang terjadi. Kerugian akibat fraud seringkali sangat besar dan dapat mengganggu eksistensi perbankan. Kerugian akibat fraud yang paling dihindari adalah oleh bank, yakni resiko reputasi. Artinya persepsi masyarakat menjadi negatif pada bank yang mengalami skandal fraud yang terdengar secara luas pada masyarakat. Usaha untuk menghadapi masalah kecurangan berupa fraud dewasa ini dianggap sebagai suatu upaya dalam memberi kekuatan dalam sistem bank yang lebih tepat dan memajukan kualitas pelayanan bagi nasabah, menaati aturan internal dan hukum serta keuntungan yang diperoleh. Risiko yang dimiliki fraud bagi pihak yang menjadi pelaku, yakni sebagai bidang pengelola dan pihak yang mengurus perbankan, ada berbagai macam, yakni meliputi antara lain: pertama, yakni fraud terhadap harta atau aset, yaitu dikatakan sebagai bentuk kesengajaan tindakan penipuan atau kejahatan tertentu dalam mengelola harta atau pendapatan perusahaan, bisa berupa uang tunai atau bukan. Kemudian adalah fraud dalam pengelolaan informasi keuangan perusahaan, yang mana berdasarkan penjabaran ACFE, kecurangan terdiri dari dua macam, yakni baik secara keuangan dan non-keuangan. Setiap laporan data keuangan dimanipulasi sedemikian rupa agar tidak sesuai dengan laporan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah corruption. Sesuai dengan penjelasan dari ACFE, telah melakukan klasifikasi bentuk yang ada dalam kasus korupsi terdiri dari dua, yakni pertama adalah konflik atau masalah dalam kepentingan atau conflict of interest. Dapat diartikan dengan mudah dalam kasus yang terjadi pada sekelompok orang atau individu yang melakukan pekerjaan dalam suatu badan lembaga maupun perusahaan. Di negeri ini, kasus tersebut dapat disebut dengan suatu tindak persekongkolan serta nepotisme atau keberpihakan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Yang kedua, yakni menerima penyogokan dengan sengaja atau bribes and excoriation. Sebab penyogokan atau suap dalam bentuk apapun dan pihak manapun termasuk pada kecurangan atau fraud. Yang terakhir adalah penanggulangan tindakan fraud. Badan atau komisi yang bertugas dalam mengawas diwujudkan dalam memahami pemicu yang ada. Dalam laporan perincian keuangan pada fraud dinyatakan bahwa salah satu manfaat dari adanya audit internal wajib dimiliki oleh semua lembaga atau perusahaan yang dikenal dalam sektor publik. Kemudian, badan yang berlangsung pada audit mencakup dari direksi non-manajemen dalam badan usaha resmi yang bersangkutan. Hasil dari pemahaman ini bukan sekadar memberikan kemajuan pada tingkat keahlian yang dimiliki oleh auditor dalam perusahaan. Target utama dari auditor internal bertitik untuk penekanan serta pendekatan sinyal dalam suatu masalah yang terindikasi sebagai fraud yang dipahami bagi administrasi perusahaan untuk memutuskan kasus tersebut ke dalam golongan penilaian risiko pada saat itu. Pengamat dan praktisi keuangan mengakui bahwa fraud risk terjadi sebagai bagian dari operasional suatu bank, operational risk. Untuk menghindari suatu kejahatan terhadap operasional bank yang dilakukan oleh orang dan atau bekerja sama dengan pihak di luar bank, peraturan Bank Indonesia mengharuskan Dewan Komisaris dan Direksi proaktif mengawasi bank yang diurusnya. Berdasarkan lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/28/BPNP tertanggal 9 Desember 2011 Bank Indonesia mengenai penerapan strategi anti fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian fraud memiliki 4 pilar, yakni pertama pencegahan, kedua deteksi, ketiga investigasi pelaporan dan sanksi, dan keempat serta pemantauan evaluasi dan tindak lanjut. Dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan setiap masing-masing hukum, pemerintah telah mengerahkan cara
dalam pengentasan fraud yang terjadi pada sektor perbankan, dimulai dari sistem aturan yang berlaku berdasarkan asas hukum dan undang-undang yang berlaku, pengaplikasian instrumen mencakup program peralatan maupun dengan bantuan program yang dijalankan oleh manusia. Program perencanaan yang tepat jika dimanfaatkan oleh manusia secara benar maka akan memperoleh manfaat yang baik pula. Baik, hal ini berlaku pada kasus kecurangan pada bank. Jika memberlakukan hukum dan undang-undang tidak dilaksanakan sebijak mungkin, maka akan menghadirkan pandangan yang buruk dan diterima oleh penegak hukum yang seharusnya memiliki paham keadilan yang tinggi. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan mengenai telaah raut perspektif hukum perbankan. Apabila pada penyampaian informasi yang saya sampaikan terdapat salah kata maupun hilafnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum